Itu gerakan pramuka. Assalamualaikum Pak, tidak ada suaranya Pak yang offline yang online. Ditetapkan ya. Assalamualaikum Pak, suaranya tidak terdengar. Ini ke Presno. Gerakan pramuka ya. Tes, kedengeran? Sudah Pak. Nah, kenapa ganggu? Sudah, Pak. Sudah Pak. Kan ini ya. Hah? Oh, bukan ini. Ini ya. Oke, sampai di mana tadi? Oh, menyelenggarakan pendidikan kepramukaan ya. Oke. Baik, jadi diadakannya pendidikan kepramukaan ini sehingga masih untuk kepramukaan akan nanti mungkin dalam jangka panjang itu akan masuk ke mata pelajaran. Jadi dia setiap hari ada pramuka, jadi masuk ke mata pelajaran.
tapi sekarang masih diproses ya. Sehingga gerakan pendidikan pramuka itu dilihat dari materinya, dari prakteknya di lapangan dan sebagainya, itu sangat bagus, sehingga masih kurikulum ini diperjuangkan untuk pendidikan kepramukaan ini masuk ke mata pelajaran. Jadi teman-teman dari sekarang sudah belajar mengenai kepramukaan, sehingga nanti ketika sudah mengajar tidak kaget, ya. Tinggal saja ditambahi wawasannya mengenai kepramukaan. Nah, dengan apa? Dengan mengikuti KMD. Tahu KMD? Tidak tahu. Kursus Mahir Dasar. Ya. Kursus Mahir Dasar itu kalau sudah mendapat ijazahnya, baru dikatakan layak sebagai seorang pembina. Ya. Nanti kita bahas. Saya lanjut. Gerakan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya. Sehingga dari banyak yang organisasi tadi yang dibentuk, dijadikan satu wadah namanya gerakan pramuka, tapi di situ diringkas lagi karena waktu diadakannya pendidikan kepramukaan, ya, diizinkan untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga gerakan pramukaan yang mengikuti yang sama dengan atau sifatnya sama itu dilarang, kayak KBI dan BPPKI tadi itu dilarang semuanya, sehingga dijadikan satu pendidikan kepramukaan. Baik, jadi Bapak Pramuka Dunia tadi, Bapak Pramuka Dunia itu adalah Bodet Powell, sedangkan yang menjadi perintis gerakan pramuka Indonesia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya. Jadi Bapak Pramukanya Indonesia itu yang sebagai perintis pertama kali itu namanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya. Di Sri Sultan ini lahir di Sompilan Ngasem, Yogyakarta. Tahu ya Yogyakarta? Tahu enggak? Sampai enggak tahu. Jadi pada tanggal 12 April 1912. Ya. Dan beliau ini wafat di Washington DC, Amerika Serikat. Ya, itu pada tanggal 1 Oktober 1988. Jadi beliau juga adalah salah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Sri Sultan ini juga mewakili juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua antara tahun 73 sampai 78, dan beliau juga menjadi Bapak Pramuka Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka itu tahun 61 sampai 74. Jadi sebelum beliau menjadi Wakil Presiden itu dia sudah menjabat menjadi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Oke, lanjut. Sudah. Itu singkat mengenai sejarah kepramukaan di Indonesia. Ada di dunia tadi kita sudah tahu siapa pendirinya, di Indonesia juga sudah tahu siapa pendirinya. Ya, saya harap diingat terus, jangan sampai setelah ini keluar dari pintu hilang semua. Baik, saya lanjut untuk yang gerakan pramuka. Turun mari, turun sering kesih. Part 2. Oke. Kayak sinetron ada partnya. Part 1, part 2. Baik, saya lanjut. Ini kita lebih kenal ke gerakan pramuka di Indonesia. Baik,
Gerakan Pramuka di Indonesia itu adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Ya, jadi Gerakan Pramuka ini menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Yang kita sekarang sedang belajar namanya kepanduan. Ya, jadi itu salah satu pendidikan. Siapa yang tahu singkatan dari Pramuka? Apa artinya? Tulis dari moce. Ya. Jadi Pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti bahwa jiwa muda yang suka berkarya. Jadi anak-anak, adik-adik kita ajari suka berkarya. Salah satu karya mereka itu terhimpun dalam kegiatan hasta karya. Ya. Itu juga biasanya dilombakan. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata Pramuka itu asalnya diambil dari Sultan Hamengkubuwono IX, itu dari kata Poromuko, ya, yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Ya. Jadi Pramuka dulu tuh dijadikan sebagai wadah untuk berperang. Ya. Makanya di situ ada sandi-sandi, ada sandi Morse, sandi Semapur, ya, sandi Jam, sandi AN, nah kota 1, kota 2, ada kota 3. Nah itu semua itu mereka menggunakan untuk berperang. Ya, salah satu contoh misalnya sandi Morse. Ya, sandi Morse itu dikirim lewat misalnya fluid, ada juga lampu. Itu mengelabui penjajah. Waktu itu di penjajahan Belanda. Ya, oke, saya lanjut. Anggota Gerakan Pramuka. Anggota Gerakan Pramuka itu terdiri dari yang meliputi Pramuka Siaga, usianya 7-10 tahun, dan Pramuka Penggalang itu dari 11 sampai 15 tahun, Pramuka Penegak dari 16 sampai 20 tahun, dan Pramuka Pandega itu 21 sampai 25 tahun. Ya. Adapun kelompok anggota lain ada pembina pramuka, ada andalan pramuka, ada pos pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Ya, jadi di sini ada kelompok anggota lain itu adalah pembina pramuka. Ini yang tadi saya sempat singgung bahwa ketika seorang pembina itu dilayak dikatakan sebagai pembina pramuka ketika dia sudah memiliki ijazah KMD, kursus mahir dasar. Nanti ada lanjutannya lagi kursus mahir dasar itu. KML, kursus mahir lanjutan. Nah, nanti di lanjutan itu teman-teman akan memilih mau jadi pembina pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, atau pramuka pandega. Itu nanti teman-teman akan memilih ketika mengikuti kursus KMD. KMD kursus mahir dasar itu juga teman-teman sudah memilih mau menjadi pembina apa. Cuman ada 2. Waktu kursus mahir dasar itu hanya 2, pembina siaga dan pembina penggalang saja. Nah, ketika teman-teman kalau mengikuti kursusnya, itu biasanya 5 hari. 3 harinya materi, 2 harinya ini berkemah. Berkemahnya di luar. Ya, jadi seru. Ketika mengikuti KMD, teman-teman sudah memilih mau menjadi pembina pramuka siaga atau penggalang. Nanti tinggal saja menyesuaikan di sekolahnya masing-masing. Itu ya. Jadi saran saya ikuti saja KMD. Ijazahnya itu sangat berguna. Ya. Ketika teman-teman membuat lamaran atau melamar di sekolah, itu pasti akan yang kepala sekolahnya sekarang itu melihat adalah ijazah dari KMD. Ya. Untuk ijazah liniernya PGSD pasti hanya dilihat transkrip nilainya. Setelah itu yang lainnya. Banyak, apalagi kalau banyak prestasi, cantumkan aja. Ya, itu akan membantu sekali. Nah, itu ya, dari itu anggota Gerakan Pramuka, terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka pandega, dengan usianya sendiri-sendiri. Ada anggota lain juga, ada pembina pramuka, andalan pramuka, pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Lanjut ke pramukaan.
Apa itu kepramukaan? Kepramukaan itu adalah sebuah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka. Itu salah satu wadah pramuka, kepramukaan, ya. Jadi ini salah satu pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga, ya. Nah, ini banyak sekali nanti ketika misalnya keluar itu melatih anak-anak didik, ya, terutama adik-adik yang di sekolah dasar itu akan dilatih bagaimana caranya hidup mandiri, biasanya di rumah kalau disuapin juga sama ibunya atau ayahnya. Nah, dari pramuka ini diajarkan untuk mandiri, cuci piring sendiri, ya, bajunya dicuci sendiri, bagaimana tempat itu bisa bersih, ya, sehat. Jadi semuanya terarah di situ. Tapi dilakukan di alam terbuka, yang jauh dari lingkungan keluarga, sehingga anak-anak itu bisa mandiri. Oke, tapi waktu dilakukannya dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang diajarkan. Yang ini sasaran akhirnya itu membentuk watak. Nah, ini watak tadi yang manja, misalnya yang manja bisa menjadi mandiri, terus akhlaknya budi pekerti luhur, ya. Semua diajarkan di dasar kepramukaan. Kepramukaan juga adalah satu sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, ya, dan bangsa Indonesia. Oke, itu sedikit tentang kepramukaan. Lanjut, sudah selesai. Minggu depan masuk ke sejarah singkat di school motor. Ya, sampai sini ada pertanyaan untuk yang di rumah atau di kelas? Delapan lebih 13 menit. Saya mau bertanya. Silakan. Tadi udah absen, soalnya tadi HP saya error, nggak bisa masuk. Loh, yang ditanyakan apa, Mbak? Tadi loh Pak, udah di absen toh. Belum. Oh ya udah, makasih. Oh, saya pikir tanya yang lain. Baik. Mas Rifki ada pertanyaan? Kayaknya di Mars itu. Planet Mars. Oke. Ada yang bertanya? Tidak ada? Jelas semuanya? Oh ya, Saya mau tanya, Mbak Pak. Faizatul, silakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam.